Felis bersyukur Ahok kalah pilkada, tapi lebih banyak warga yang nyesel pilih Anies. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Iya sudah. Beliau membuat janji yang tidak gitu loh. Tidak mau relokasi, nggak mau gusur. Suatu hal yang sangat impossible, tapi enak didengar gitu. Yes. Suatu hal yang impossible tapi enak didengar. Kenapa? Karena saya melihat kok sebelah ini ngomongnya kok ngomong melulu gitu loh. Itu solusinya apa? Pegiat media sosial Hemi Felis melontarkan sindiran keras kepada Ahok. Ia bersyukur Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ini terkait dengan kenaikan harga BBM baru-baru ini. Ia menilai bahwa prestasi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina hanya menaikkan harga BBM saja. Dia berkata, Ahok prestasinya naik-naikin harga BBM, cuma itu bisanya. Untung kalah kemarin di DKI, kalau menang betapa menyesalnya kita, bayanginnya aja berasa sial. Ahok sendiri enggan memberikan komentar soal kabar ini. Ia meminta untuk mengkonfirmasi ke Menteri BUMN Erick Thohir atau Dirut Pertamina, Nika Widiawati. Ngakak sekali ya orang ini, masa Ahok yang disalahkan? Harusnya tanya langsung ke Dirut Pertamina. Sebenarnya ini juga bukan sepenuhnya tanggung jawab Dirut kok. Karena Pertamina adalah BUMN sehingga keputusan menaikkan harga BBM tak bisa dilakukan sendiri apalagi secara sepihak. Ahok hanya komisaris utama, jadi Helmi Felis ini sepertinya nyinyir secara membabi buta karena jelas dia ini pendukung Anies. Ia bersyukur Ahok kalah Pilkada DKI 2017 dan artinya dia bersyukur Anies yang jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Wah, ini lawakan kelas teri dan amatiran. Tanya dulu deh apa prestasi Anies selain menata kata dan lari dari kejaran media. Wagub DKI diangkat seolah hanya untuk jadi tamengnya Anies yang tugasnya klarifikasi tanpa henti. Coba tanya kepada warga yang menaruh harapan kepada Anies karena dijanjikan rumah terjangkau, apakah mereka happy atau malah mengutuk Anies yang suka jual janji manis? Sesumbar mau bangun ratusan ribu rumah tapi dikurangi hingga 95,5%, jadi 10.000 saja. Coba tanyakan kepada warga menengah ke bawah bagaimana perasaannya ketika mereka sulit lolos syarat dapat rumah dan syarat dinaikkan hingga batas penghasilan sebesar 14 juta rupiah. Backlog kita kan banyak ya, backlog kebutuhan rumah itu ya. Kalau data statistik katanya 49% belum punya hunian di Jakarta. Nah, sebenarnya dengan program ini pemerintah kan mencoba menregister ya, mendaftar siapa sih yang, jadi 49% kan hari ini kita belum ada by name, by address belum. Buat kita pribadi kan bisa buat solusi juga, cuman kayak kita sendiri kan mungkin realisasi ke masyarakatnya mungkin kan belum merata gitu kan. Nah, kita untuk akses masuk itu ke rumah yang DP 0% sendiri, kita akses masuk ke sananya juga kita belum tahu harus gimana gitu. Kalau menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Coba tanya warga bagaimana komentarnya soal sumur resapan yang merusak jalanan dan gak bisa menyerap air. Apakah mereka happy atau malah menganggap Anies gubernur konyol karena hanya sanggup menelurkan ide murahan dan amatiran seperti itu? Coba tanya warga sekitar Kalimampang yang menuntun Anies karena tak melakukan pengerukan kali. Apakah Anies becus kerja atau tidak? Coba tanya warga secara random bagaimana komentar mereka mengenai tugu bambu gak jelas, seni batu mirip popcorn, tugu peti mati, tugu sepatu, tugu-tugu lainnya. Apakah mereka bangga atau malah geli sendiri? Coba tanya pada warga yang pernah merasakan enaknya ngadu ke gubernur di balai kota. Apakah sekarang mereka senang dengan Anies yang menutup pintu balai kota rapat-rapat? Apakah Anies ini malas atau malah pengecut karena tak berani hadapi masalah warganya sendiri? Tapi ini bisa dilihat kok dari Wagub DKI yang sering jadi jubirnya Anies, sedangkan Anies sendiri mengumpet entah di mana. Coba tanya pada warga yang pernah jadi korban gusuran di masa pemerintahan Anies, apakah mereka ingat dengan janji Anies yang gak akan menggusur? Tanyakan apa perasaannya dihianati seperti itu. Coba tanya pada warga soal kelebihan bayar yang jika ditotalkan bisa berjumlah ratusan miliar. Apakah gubernur yang sekarang ini terlalu dermawan atau tidak becus jaga anggaran? Atau TGUPP yang kerjanya entah apa sehingga bisa kecolongan? Rasanya sudah banyak sekali contoh di atas. Helmi Felis bersyukur Ahok kalah tapi lebih banyak yang menyesal karena memilih pemimpin yang cuma bisa jualan janji manis seindah surga. Dia bangga dengan Anies, tapi ratusan ribu lainnya merasa jijik. Sangat mudah mencari ketidakbecusan Anies. Saat saya menulis ini rasanya mengalir tanpa hambatan karena memang banyak sekali yang bisa ditulis tentang Anies mengenai ketidakbecusannya. Kalau disuruh sebutkan prestasi besarnya, rasanya otak mampet. Itu pun cuma bisa disebut dua saja, seperti Stadion JIS atau Formula E. Stadion bukan murni hasil karya Anies, ada peran gubernur-gubernur sebelumnya. Sedangkan Formula E banyak masalah, mau disembunyiin seperti apa pula.
Helmi Felis bangga pada Anies, tapi kita bandingkan saja deh dengan jumlah orang yang nyesel karena Anies mimpin Jakarta. Pastilah jomplang banget, bagai langit dengan lubang WC. Bagaimana menurut Anda?